Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Blok Tropical Medicine yang beranggotakan Anggi Ola Buana, Ani Oktasari, Angkas Mandala Putra, Anindya Dwi Jayanti, Aprina Dwi Lestari, Afrizal Malik Abdul Aziz, Akhila Nur Hofifah, Arfan Maulana, Arif Dimas Prasetyo, Ariza Yestia, Arsi Sulisvianingsih, dan Arya Kintaanali. Dan kami semua difasilitatori oleh Ibu Tusi Triwahyuni, Magister Biomedik. Panas dingin. Seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun datang dengan keluhan tangan dan kaki terasa dingin. Sejak 6 jam yang lalu disertai mual dan muntah. Demam terasa sejak 4 hari yang lalu namun masih bisa beraktivitas. Remaja ini adalah siswa SMU negeri di sebuah kampung dengan kondisi kelas yang gelap dan agak lembab. Seminggu sebelumnya, ada teman sekelasnya yang mengalami demam serupa. Keyword 1. Remaja laki-laki 17 tahun. 2. Tangan, kaki terasa dingin sejak 6 jam yang lalu. 3. Disertai mual muntah. 4. Demam sejak 4 hari yang lalu. 5. Kondisi kelas gelap dan lembab. 6. Teman mengalami hal yang serupa. Problem, seorang remaja laki-laki 17 tahun datang dengan keluhan tangan dan kaki terasa dingin sejak 6 jam yang lalu disertai mual muntah. Untuk DD-nya atau diagnosa diferensial, yang pertama ada demam berdarah dengue, yang kedua demam cikungunya, dan yang ketiga malaria. Untuk more infonya, keadaan umum tampak sakit sedang, kesadaran kompos mentis, tanda vital tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 110 kali per menit, CRT lebih dari 5 detik, status gizi berat badan 45 kg, tinggi badan 165 cm, abdomen dan ekstremitas, hepatomegali dan nyeri perut, pemeriksaan lab Hb 16 gram per dl, leukosit 1500, trombosit 50.000. Dari hasil diskusi, kelompok saya mendapatkan hipotesa yaitu seorang remaja laki-laki usia 17 tahun datang dengan keluhan tangan dan kaki terasa dingin sejak 6 jam yang lalu disertai mual dan muntah. Diduga yaitu demam berdarah dengue atau DBD. Untuk danau sendiri, kita ada 12 danau. Yang pertama, definisi demam berdarah dengue. Yang kedua, etiologi demam berdarah dengue. Yang ketiga, epidemiologi demam berdarah dengue. Yang keempat, patofisiologi demam berdarah dengue. Yang kelima, ada faktor risiko demam berdarah dengue. Yang keenam, ada manifestasi klinis demam berdarah. 7. Ada klasifikasi derajat demam berdarah. 8. Ada komplikasi demam berdarah. 9. Ada pemeriksaan fisik dan penunjang demam berdarah. 10. Ada penata laksanaan dan penulisan resep. Yang 11. Pencegahan dan edukasi DBD. Dan yang ke-12 ada prognosis demam berdarah dengue. Definisi demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. DBD adalah penyakit akut dengan manifestasi klinis perdarahan yang menimbulkan syok yang berujung kematian. Etiologi DBD. Penyebab penyakit DBD adalah virus dengue. Sampai saat ini dikenal ada 4 serotip virus, yaitu yang pertama dengue 1 atau DEN1 diisolasi oleh Sabin pada tahun 1944. Yang kedua ada dengue 2 atau DEN2 diisolasi oleh Sabin pada tahun 1944. Yang ketiga ada dengue 3 atau DEN3 diisolasi oleh Sutter. Dan yang terakhir ada dengue 4 atau DEN4 diisolasi oleh Sutter. Virus tersebut termasuk dalam grup B Arthropod bornevirus atau arbovirus. Keempat tipe virus tersebut telah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, dan yang terbanyak adalah tipe 2 dan tipe 3. Penelitian di Indonesia menunjukkan dengue tipe 3 merupakan serotip virus yang dominan menyebabkan kasus yang berat. Untuk epidemiologinya,
Pada awal tahun 2019, data yang masuk sampai tanggal 29 Januari 2019, tercatat jumlah penderita DBD sebesar 13.683 penderita. Dilaporkan dari 34 provinsi dengan 132 kasus diantaranya meninggal dunia. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan Januari tahun sebelumnya 2018 dengan jumlah penderita sebanyak 6.167 penderita dan jumlah kasus meninggal sebanyak 43 kasus. Pada awal tahun 2019 ini tercatat beberapa daerah melaporkan kejadian luar biasa atau KLB DBD, di antaranya Kota Manado, Sulawesi Utara, dan 7 kabupaten atau kota di Nusa Tenggara Timur atau NTT, yaitu Sumba Timur, Sumba Barat, Manggarai Barat, Ngada, Timur Tengah Selatan, Ende, dan Manggarai Timur. Sedangkan beberapa wilayah lain mengalami peningkatan kasus, namun belum melaporkan status kejadian luar biasa atau KLB. Fisiologi dari demam berdarah dengue, yang pertama kita harus ketahui bahwa virus dengue ini memiliki 4 serotif, ada DEN 1, 2, 3, 4, dan DEN 3 merupakan yang paling banyak terjadi di Indonesia. Saat virus mengeluarkan toksin, dapat melepaskan virogen ke dalam darah yang menstimulasi pusat termoregulasi pada hipotalamus dan mengirim impuls ke pusat vasomotor sehingga menyebabkan peningkatan suhu tubuh. Pada reaksi imunologis menyebabkan permeabilitas vaskular meningkat dan dapat terjadi ekstraksi cairan yang menimbulkan kebocoran plasma, yaitu hemokonsentrasi, hipoproteinuria, efusi pleura, serta asites. Kemudian, hipovolemia yang terjadi dapat menyebabkan hipotensi dan vasodilatasi arteri, sehingga kulit menjadi panas dan terjadi peningkatan penguapan cairan tubuh yang berujung pada defisit volume cairan tubuh. Sedangkan pada kerusakan trombosit, agregasi trombosit akan meningkat sehingga terjadi trombositopenia yang menyebabkan menurunnya faktor koagulasi, akan memanifestasikan perdarahan ringan sampai berat yang beresiko terhadap perdarahan lebih lanjut, sehingga viskositas darah menurun dan dapat terjadi perdarahan sehingga suplai oksigen dalam zat makanan ke dalam tubuh menurun, sehingga menyebabkan penumpukan asam laktat dan sendi yang berujung pada nyeri yang akut. Baik, selanjutnya yaitu ada faktor resiko dari DBD. 1. Tinggal atau bepergian ke daerah yang tropis. 2. Bayi, anak-anak, lanjut usia, dan orang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Yang ketiga, buang sampah sembarangan. 4. Jarang menguras bak mandi. Yang kelima, gemar menumpuk baju kotor di rumah. Keenam, pergi ke daerah yang banyak kasus demam berdarah. Yang terakhir yaitu adalah musim hujan yang lama. Kalau untuk manifestasi klinis DBD itu yang pertama, dia adanya suhu yang mencapai atau melebihi 40 derajat Celcius. Terus adanya sakit kepala berat, terus nyeri pada sendi, otot, dan tulang, hilangnya nafsu makan, nyeri pada bagian belakang mata, mual dan muntah, pembengkakan kelenjar getah bening, terus adanya ruam. Nah, untuk munculnya ruam kemerahan ini, dia sekitar 2-5 hari setelah demam. Terus, kalau misalkan dia sudah lama, biasanya terjadi perdarahan pada tubuh seperti mimisan atau berak darah dan sejenisnya. Baiklah, untuk klasifikasi, dia ada 4 derajat. Klasifikasi DBD dibagi menjadi 4 derajat menurut WHO. Yang pertama itu dia derajat pertama ada demam dan manifestasi perdarahan atau uji bendungnya positif dan tanda ada perembesan plasma. Untuk laboratoriumnya itu trombositopeni kurang dari 100.000 sel dan peningkatan hematokrit lebih dari 20%.
Derajat 2 seperti derajat 1 ditambah perdarahan spontan. Untuk laboratoriumnya dia sama seperti derajat 1. Nah, untuk derajat 3 seperti derajat 1 atau 2 ditambah kegagalan sirkulasi. Bisa nadinya lemah, tekanan nadinya menurun, terus hipotensi, gelisah, diuresisnya menurun. Untuk laboratoriumnya dia sama dengan derajat 1 dan 2. Untuk derajat 4, syoknya mulai hebat dengan tekanan darah dan nadi yang tidak terdeteksi. Untuk laboratoriumnya dia sama seperti derajat 1, 2, dan 3. Komplikasi DBD. Adapun komplikasi dari DHF Hadinegoro 2008 adalah 1. Perdarahan disebabkan oleh perubahan vaskuler, penurunan jumlah trombosit dan koagulopati dan trombositopeni dihubungkan meningkatnya megakariosit muda dalam sel-sel tulang dan pendeknya masa hidup trombosit. 2. Kegagalan sirkulasi DSS terjadi pada hari ke-2 sampai 7 yang disebabkan oleh peningkatan permeabilitas vaskuler sehingga terjadi kebocoran plasma, efusi cairan serosa ke rongga pleura dan peritoneum, hiponatremia, hemokonsentrasi, dan hipovolemi yang mengakibatkan berkurangnya aliran balik vena, penurunan volume sekuncup dan curah jantung sehingga terjadi 13 disfungsi atau penurunan perfusi organ. 3. Hepatomegali hati umumnya membesar dengan perlemakan yang dihubungkan dengan nekrosis karena perdarahan yang terjadi pada lobulus hati dan sel-sel kapiler. 4. Efusi pleura terjadi karena kebocoran plasma yang mengakibatkan ekstrasi cairan intravaskuler sel. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya cairan dalam rongga pleura dan adanya dyspnea. 5. Ensefalopati dengue. Pada umumnya ensefalopati terjadi sebagai komplikasi syok yang berkepanjangan dengan perdarahan, tetapi dapat juga terjadi pada DBD yang tidak disertai syok. 6. Kelainan ginjal. Gagal ginjal akut pada umumnya terjadi pada fase terminal sebagai akibat dari syok yang tidak teratasi dengan baik. 7. Udem paru. Udem paru adalah komplikasi yang mungkin terjadi sebagai akibat pemberian cairan yang berlebihan. 8. Dehidrasi. 9. Perdarahan. 10. Jumlah platelet yang rendah. Selanjutnya 11. Hipotensi. 12. Brakikardi dan 13. Kerusakan hati. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan fisik dan penunjang. Untuk pemeriksaan fisik itu sendiri, ada penilaian status mental, penilaian vital signs, penilaian dehidrasi, penilaian adanya petekie, penilaian hepatomegali, penilaian acid test, dan penilaian pemeriksaan ruam ada atau tidaknya pendarahan, baik pendarahan langsung ataupun tidak langsung. Nah, untuk yang pemeriksaan laboratorium itu sendiri, pertama dari bidang hematologi dengan pemeriksaan darah lengkap, contohnya seperti hemoglobin, hematokrit, leukosit, limfosit, plasma biru. Lalu cek apakah terjadi trombositopenia atau tidak, apakah terjadi hemokonsentrasi atau tidak. Lalu untuk diagnosa imunoserologi dengan pemeriksaan antigen NS1 pada hari pertama merasakan demam, dan pemeriksaan IgM dan IgG pada hari ketiga hingga hari kelima. Untuk penata laksanaan DBD itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada tata laksana DBD tanpa syok, lalu yang kedua, tata laksana DBD dengan syok. Untuk yang pertama, tata laksana DBD tanpa syok yaitu berikan anak banyak minum larutan oralit atau jus buah, air tajin, air sirup, susu sebagai pengganti cairan yang hilang akibat kebocoran plasma, demam, muntah ataupun diare. Lalu, berikan paracetamol bila demam. Jangan berikan acetosal atau ibuprofen karena obat-obatan ini dapat merangsang terjadinya perdarahan. Lalu, berikan infus sesuai dengan dehidrasi sedang, yaitu berikan hanya larutan isotonik seperti Ringer laktat atau asetat kebutuhan cairan parenteral. Untuk berat badan kurang dari 15 kg, yang dapat diberikan yaitu sebanyak 7 ml per kgbb per jam. Sedangkan untuk berat badan 15 sampai 40 kg, itu yang dapat diberikan sebanyak 5 ml
per kgbb per jam. Dan untuk berat badan lebih dari 40 kg, itu dapat diberikan sebanyak 3 mili per kgbb per jam. Lalu, pantau tanda vital dan diuresis setiap jam, serta periksa laboratorium seperti hematokrit, trombosit, leukosit, dan hemoglobin. Tiap 6 jam. Apabila terjadi penurunan hematokrit dan klinis membaik, turunkan jumlah cairan secara bertahap sampai keadaan stabil. Cairan intravena biasanya hanya memerlukan waktu 24 hingga 48 jam sejak kebocoran pembuluh kapiler spontan setelah pemberian cairan. Apabila terjadi perburukan klinis, berikan tata laksana sesuai dengan tata laksana shock terkompensasi. Lalu selanjutnya, yaitu tata laksana DBD dengan shock. Perlakukan hal ini sebagai gawat darurat. Berikan oksigen 2-4 liter per menit secara nasal. Berikan 20 ml per kg larutan kristaloid seperti ringer laktat atau asetat secepatnya. Jika tidak menunjukkan perbaikan klinis, ulangi pemberian kristaloid 20 ml per kgbb secepatnya, maksimal 30 menit, atau pertimbangkan pemberian koloid 10 hingga 20 ml per kgbb per jam, maksimal 30 ml per kgbb per 24 jam. Jika tidak ada perbaikan klinis tetapi hematokrit dan hemoglobin menurun, pertimbangkan terjadinya perdarahan tersembunyi. Berikan transfusi darah atau komponen. Jika terdapat perbaikan klinis, pengisian kapiler dan perfusi perifer mulai membaik, tekanan nadi melebar, jumlah cairan dikurangi hingga 10 ml per kgbb per jam dalam 2-4 jam, secara bertahap diturunkan tiap 4-6 jam sesuai kondisi klinis dan laboratorium. Dalam banyak kasus, cairan intravena dapat dihentikan setelah 36-48 jam. Ingatlah, banyak kematian terjadi karena pemberian cairan yang terlalu banyak daripada pemberian yang terlalu sedikit. Untuk pencegahan demam berdarah atau DBD, kita bisa melakukan dengan cara 3M+. Apa saja 3M? Yang pertama, menguras. Merupakan kegiatan membersihkan atau menguras tempat yang sering menjadi penampungan air seperti bak mandi, kendi, keran air, drum, dan tempat penampungan air lainnya. Yang kedua, menutup. Merupakan kegiatan menutup rapat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi maupun drum. Yang ketiga, memanfaatkan kembali limbah barang bekas yang bernilai ekonomis. Kita juga disarankan untuk memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang-barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk demam berdarah. Nah, yang dimaksud plusnya adalah pertama, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Selanjutnya, menggunakan obat anti nyamuk. Memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi. Gotong royong membersihkan lingkungan, periksa tempat-tempat penampungan air, meletakkan pakaian bekas pada dalam wadah tertutup, memberikan larvasida pada tempat penampungan air yang sudah dikuras, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, menanam tanaman pengusir nyamuk. Itulah upaya untuk pencegahan demam berdarah. Renjatan yang terjadi pada saat demam, prognosisnya buruk. Dengan sifatnya yang self-limiting disease, angka kematian atau mortality rate dengue fever kurang dari 1%. Angka kematian untuk kasus DHF yang tertangani medis adalah 2-5%. Bila DHF tidak diobati, angka kematiannya meningkat sampai 50%. Penderita yang sembuh biasanya tanpa sequel dan tubuhnya akan membuat imunitas terhadap serotype virus yang menjangkitinya. Mungkin hanya ini yang bisa kelompok kami sampaikan tentang penyakit DBD. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.